Adik-adik sekalian, sore hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang berjudul Salvation Through Faith. Keselamatan melalui iman. Apa yang saya sharingkan pada petang hari ini adalah sesuatu yang sangat penting karena menjadi dasar dalam kita menjalani kehidupan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Jika kita memiliki pemahaman yang benar tentang iman ini, maka kita bisa menjalani kehidupan dengan langkah-langkah yang pasti. Perjalanan sejak muda, sejak remaja, adik-adik, kawan-kawan sekalian akan pasti, karena apa? Memiliki konsep yang benar tentang apa yang disebut dengan salvation through faith. Keselamatan kita melalui iman. Nah, apa yang saya mau bahas pada sore hari ini? Yang pertama adalah tentang false belief. Banyak keyakinan-keyakinan yang salah tentang iman ini. Bahkan orang sudah lama melayani Tuhan, ketika ditanya masalah yang paling mendasar dalam Christianity about salvation, what they think is incorrect. Kebanyakan tidak tepat. Karena itu saya mau menjelaskan false belief. Kepercayaan yang salah. Kalau pakai S maka menjadi banyak kepercayaan yang salah. False belief. Dan beberapa, ya enggak semua. Kemudian landasan iman. Dasarnya apa? Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang lebih besar, yang tidak dilihat oleh mata. Karena pandangan, telinga, pikiran, hati kita memang sangat luas. Tetapi di balik itu ada yang jauh lebih besar. Karena itu saya mengajak adik-adik sekalian memahami ini dan hidup di dalam sebuah perjalanan kehidupan yang sangat menarik. Bilang kiri kanan, menarik ya. Hidup kalian, ya hidup adik-adik semua akan menjadi perjalanan hidup yang menarik jika memahami hal ini. Kemudian saya juga harus menyampaikan poin yang keempat, yaitu seringkali kita dibawa dalam penglihatan yang sebenarnya menipu. Orang bilang seeing is believing. Baru melihat engkau percaya. Sesungguhnya ada hal-hal yang tidak kelihatan. Khususnya di dalam iman Kristen, memang banyak hal yang tidak kelihatan. Itulah yang disebut dengan iman. Kita mempercayai sesuatu yang di depan, yang jauh lebih besar, yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih baik dari apa yang kita lihat. Karena itu, kawan-kawan semua, adik-adik semua rekan sekerja di dalam Tuhan, saya mau kita semua tidak hanya melihat yang kelihatan, tapi melihat yang tidak kelihatan. Nanti saya berikan contoh-contohnya, dan yang terakhir, faith, bicara iman yang mengalahkan dunia. Karena kalau kita tidak punya iman, maka kita tidak pernah mengalahkan dunia. Hidup kita ya begitu-begitu saja. Mau enggak kita mengalami kemenangan dalam hidup? Yang mau boleh angkat tangan. Yang sudah angkat tangan, kita beri tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan. Ya. Nah, itulah yang saya mau bagikan sepanjang 30 menit ke depan. Saya tidak berlama-lama, saya percaya ini menjadi sangat penting kalau kita memahami dengan benar. Masuk poin yang pertama, yaitu false belief. Apa false belief adalah kepercayaan, keyakinan yang salah.
Itu yang dipegang orang selama ini, bahwa ini dipikir benar. Padahal keyakinan yang salah ini akan membuat kita melakukan tindakan yang salah, kemudian arah hidup kita juga salah. Tetapi kalau kita memiliki pola pikir yang benar, maka self-talk kita benar, kemudian tindakan kita benar, kita berjalan menuju apa yang Tuhan mau. Karena hidup itu hanya sekali. Karena itu perlu memiliki pikiran yang benar. Nah, di dalam iman, percaya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang ditebus, yang dibenarkan oleh iman, bukan perbuatan, seringkali ada 3 false belief yang sering dimiliki anak-anak remaja atau orang Kristen pada umumnya. Yang pertama, perasaan lebih karena usaha sendiri. Saya bilang dalam versi saya, kita merasa hebat, merasa lebih baik, merasa lebih kudus. Jadi orang yang saat pulang dari gereja, atau saat selesai doa pagi, selesai saat teduh, selesai retreat. Apa yang kita lakukan itu baik, tetapi itu tidak menambahkan keselamatan yang Tuhan beri. Karena keselamatan itu adalah perbuatan Allah dengan menebus kita di kayu salib melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Karena itu yang kita lakukan tidak menambahkan apapun. Yang kita lakukan, dengar baik-baik, adalah ucapan syukur karena Tuhan sudah kita. Yang kita lakukan adalah rasa cinta kita kepada Tuhan. Jadi tidak membuat kita diselamatkan. Nah, inilah yang sering dicampur adukkan. Mau jadi orang masuk surga, hidup yang benar. Jangan berbuat dosa. Hidup benar, tidak berbuat dosa. Semua itu baik dan itu ucapan syukur, tapi tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan apa? Kematian Yesus di kayu salib, dan kita percaya itu. Katakan amin. Jadi bilang kiri kanan, kamu jelek-jelek sudah diampuni Tuhan. Ketawa itu artinya setuju ya. Jelek-jelek kamu dicintai Tuhan. Bukan karena kamu hebat, kamu doa puasa, kamu tidak berdosa. Nah, jadi apakah itu artinya kita boleh berbuat dosa? Sama sekali tidak. Tapi bedanya adalah kalau kita tidak berbuat dosa, itu ucapan syukur, terima kasih kita sudah diselamatkan. Jadi jangan selesai doa malam, pulang dari gereja, merasa dirinya lebih kudus. Kamu nggak pernah gereja ya? Kamu itu kurang berdoa, maka nilaimu jelek. Lagu sekolah minggu kan apa? Tuhan melihat dari atas. Apa yang kau buat, salah sedikit masuk neraka. Ya enggak? Awas, nanti tanganmu diputus, masuk neraka. Matamu diambil. Tuhan penuh kasih. Karena itu apapun kesalahan kita diampuni. Cuma jangan salah, ini tidak membuat kita berbuat dosa, bukan. Tapi belajar berterima kasih kalau diampuni itu. Jangan menyakiti hati Tuhan dengan terus berbuat dosa. Nah itu false belief yang salah ya. Bilang kamu diampuni dosanya, kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena Tuhan mati untukmu, bilang kiri kanan ya. Iya. Tapi jangan berbuat dosa bukan untuk supaya diselamatkan. Nah, kalau ini dicampur-campur, dengar baik adik-adik, akan hidupnya itu penuh penghakiman. Sombong, menghakimi orang lain. Sudah doa sedikit, sudah pelayanan, merasa sombong. Kita harus bangga, karena apapun keadaan kita, Tuhan mengasihi. Bilang kiri kanan, engkau dikasihi Tuhan. Engkau dicintai Tuhan. Ya, apapun keadaanmu. Bahkan firman Tuhan mengatakan sekalipun
induk singa itu lupa sama anaknya, Tuhan tidak pernah lupa. Manusia boleh lupa, tapi Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Tetap bilang kiri kanan, Tuhan mengingat engkau, Tuhan mengasihi engkau. Senyum ya. Itu keren, itu kebenaran yang paling memerdekakan. Saya seringkali ketemu banyak kawan-kawan hamba Tuhan, pelayanan, yang hidupnya tertuduh. Merasa nggak pernah layak. Saya kasih tahu ya, Rasul Paulus yang menulis 2/3 kitab Perjanjian Baru juga tidak pernah layak. Dia mengatakan, di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Ya, siapa lagi yang diselamatkan? Paulus itu penganiaya orang Kristen. Tapi Tuhan mengasihi dia. Siapa lagi? Wanita, perempuan Samaria, yang sudah bersuami 5, tapi sebenarnya bukan suaminya. Dikasih Tuhan. Tuhan membukakan rahasia firman kepada perempuan Samaria ini. Akan tiba saatnya penyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan juga mengasihi Sakeus, pemungut cukai. Kalau zaman sekarang apa? Tukang pajak, tapi korupsi. Tuhan mengasihi siapa? Perempuan yang berzina. Bilang kiri kanan. Kalau Tuhan mencintai mereka, apakah kita berhak membenci mereka? Ya, jadi di tempat ini tidak ada satupun yang tidak dikasihi. Jangan ada biarkan teman kita minder, kok ditolak temannya enggak. Tuhan mengasihi dia. Senyum. Betul Stefanus? False belief yang kedua, perasaan kurang karena kurang berusaha. Wah, aku kok enggak seperti dia ya. Pelayanannya hebat, prestasinya hebat. Itu adalah perasaan yang salah. Tuhan mengasihi semuanya. Ayo mari kita sadar ini. Setiap kita dikasih, engkau dibenarkan bukan karena perbuatan. Jadi gimana Pak, sering kali kan anak-anak Kristen, terus nilainya jelek, terus dibilangi temannya, kamu sih kurang berdoa. Terus dimarahi, uangnya hilang, kamu nggak berdoa sungguh-sungguh, makanya iblis ngambil uangmu. Parkir motor, nyerempet mobil, didenda. Oh Tuhan ampuni aku kurang berdoa. Apa dampaknya? Karena kita menganggap Tuhan itu transaksional. Oh kalau saya kurang menyenangkan hati Tuhan, saya tidak diberkati, nilai ujian saya jelek. Itu bukan Tuhan kalau gitu, itu namanya manusia. Halo? Hai? Halo, halo? Hai, halo, halo, hai. Jadi, saya mau kita membawa kesadaran seutuhnya. Di dalam Tuhan, engkau diterima, engkau dikasih. It is because of faith, iman. Not because your action. Usaha kita, tindakan kita bukan. Karena itu saya mau, yang hari ini datang semuanya, bahkan yang mendengar melalui YouTube atau siaran-siaran ulang, dengar baik-baik. Taruh tanganmu di dada, katakan aku dikasihi Tuhan. I'm loved by God, indeed. Saya dicintai dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, apapun keadaan saya. Manusia boleh mengklasifikasikan, tapi kita tidak boleh. Kenapa? Kita dibenarkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Usaha kita tidak menambahkan apapun. Kitab Yesaya mengatakan segala usaha itu seperti kain kotor. Jadi apa?
Kita diselamatkan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Kemudian kita melayani, berbuat baik, mengasihi semua orang tanpa pandang bulu adalah rasa syukur kita. Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan. Pulang dari gereja, pulang dari komsel, pulang dari sekolah, pulang dari retreat, doa puasa. Bukan sombong, tapi makin mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, aku Engkau kasih juga orang-orang itu Tuhan. Biar dia sadar dirinya dikasih Tuhan. Kalau enggak berdoa, bukan merasa dihukum, Tuhan bawa cambuk di atas itu. Yang enggak berdoa dipukul. Ini anakku enggak rajin, enggak baca kitab dicambuk, bukan. Tapi kalau kita enggak berdoa, kita enggak ke gereja, kita enggak melayani Tuhan, ada satu kerinduan. Tuhan, aku rindu Engkau. Aku rindu Engkau, ada sesuatu yang hilang. Kalau Tuhan menghukum kita, enggak ke gereja, berbuat dosa, kita semua sudah lenyap. Karena manusia penuh dengan dosa. Tapi Tuhan mengasihi. Dia sabar menunggu engkau mendatangi Tuhan setiap hari. Bilang kiri kanan, dia menunggumu setiap hari. Jadi 3 false belief ini saya harus katakan dengan sungguh-sungguh. Jangan merasa karena usaha sendiri atau ketika kamu sedang mengalami persoalan karena kurang ada waktu untuk melayani Tuhan, atau lupa ini terus dihukum Tuhan, bukan. Atau justru merasa dirinya layak, enggak layak, menghakimi orang lain, berhenti. Kenapa? Tuhan mengasihi tanpa syarat. Tuhan mencintai Bapak Ibu. Bapak Ibu. Keliru ya. Tuhan mencintai adik-adik dengan sangat, ya. Coba senyumnya yang luar biasa. Yang mencintai siapa? Tuhan itu siapa? Pemilik langit dan bumi. Kalau dicintai Pak Jokowi seneng nggak? Seneng ya Pak Jokowi, ya punya apa saja. Tapi kalau dicintai Tuhan seringkali kita nggak merasa. Sadar kamu dicintai Tuhan gitu. Nah, kembali ke poin-poin yang saya mau sharingkan. Yang pertama adalah landasan iman. Next slide. Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, ya, dikatakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ke-6 dikatakan apa? Tidak mungkin berkenan kepada Allah, tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan apa? It is impossible to please God without faith. Kalau yang kita percaya, bulan depan papa saya terima gaji tiap tanggal 25. Pasti terima uang untuk bayar SPP aman. Itu bukan iman. Itu kenyataan. Tapi kalau iman itu kadang-kadang, sekalipun kita nggak tahu sumbernya dari mana, tapi kita percaya Tuhan sanggup menolong. Katakan amin. Nanti dapat sekolahan terbaik. Katakan amin. Apalagi, nanti dapat suami yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Yang wanita doang suami kok. Laki-laki kok amin. Nanti dapat istri yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Nah, itu benar, baru pria-pria. Identitasnya mesti jelas. Pria dan pria adalah pria. Wanita dan perempuan adalah perempuan. Nanti akan menjadi ibu, ya. Tidak ada yang setengah-setengah. Bilang, tidak ada yang setengah-setengah, ya. Karena ini harus ditegaskan. Yang kedua di dalam Roma 1 ayat 17, saya bacakan. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi tidak mungkin menyenangkan Tuhan tanpa iman. Itu bicara apa?
yakin masa depanku indah. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan terencana sempurna. Nah itu keyakinan. Entah apapun latar belakangmu, dengar baik-baik. Kedepannya Tuhan yang pimpin. Tuhan gak pernah peduli masa lalu, Dia peduli masa depanmu. Katakan amin. Engkau akan diberkati, engkau akan menjadi penolong bagi banyak orang, engkau akan punya keluarga yang baik, punya pasangan hidup yang takut akan Tuhan, engkau adalah berkat bagi rumah tangga, bagi kota, dan bagi bangsa dan negara ini. Itu iman. Ketika cari kerjaan susah, kita punya iman. Sekalipun 10.000 orang nyari kerja susah, tempat itu hanya untuk 1 orang, itulah saya, katakan amin. Itu iman. Tapi kalau ikut-ikutan, cari kerja susah, benar susah Pak. Makanya saya nggak dapat kerja-kerja. Itu bukan iman, itu amin. Itu percaya fakta dan data. Siapa yang tahu masa depannya indah dalam Tuhan? Yang yakin? Yakin sungguh-sungguh? Kenapa? Kenapa kok yakin? Tuhan menjamin memberikan yang terbaik. Amin. Nah ini benar. Karena itulah hidup kita beda. Yang lain gak punya harapan, gelap gelap. Kita dalam kegelapan pun aku melihat terang. Terang aku berjalan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan. Jadi lagu-lagu itu terus muncul dalam diri kita di dalam segala keadaan. Sehingga keadaan situasi sekitar kita boleh tidak memberikan harapan, tapi dengar baik-baik, kita punya landasan iman. Tuhan paling senang kalau kita tidak percaya kenyataan. Oh, ini bukan menyangkali kenyataan ya, denying the fact, bukan. Tapi mempercayai iman, percaya Tuhan lebih dari kenyataan. Dulu waktu saya kecil, saya lahir itu kepalanya gak punya rambut, pelontos. Bukan karena saya sudah potong rambut di dalam kandungan, padahal itu di dalam kandungan gak ada tukang potong rambut ya. Tapi karena kurang gizi. Sudah kepalanya gundul, kurang gizi, lahir lagi. Hitam saya, jelek. Sekarang sih keren, kata istri saya. Kata murid saya, beri tepuk tangan dong. Habis itu kakinya X. Semua orang bilang gini, anak ini ya sudah jelek, kurang gizi, hitam lagi, gak ada rambut, udah gak punya masa depan. Manusia ngomong gitu. Tapi saya percaya sama Tuhan Yesus. Masa depanku bukan apa kata orang. Tapi Yesus berkata, aku akan menjadi orang yang berdiri di depan raja-raja, bicara sama raja-raja. Suatu saat saya pergi dengan rombongan presiden. Keren enggak? Beri tepuk tangan yang... Kerja satu pesawat dengan presiden, pergi. Saya kemana-mana, banyak hal penting terjadi dalam hidup. Enggak ada modal, enggak ada catatan apapun yang baik. Tetapi iman itulah yang membuat kita mengalahkan persoalan demi persoalan kehidupan. Katakan amin. Bilang kiri kanan, tanpa iman engkau tidak berkenan kepada Allah. Iman dong ya. Itu nomor 1. Nomor 2, next slide. Ada yang jauh lebih besar. Kita ini tinggal di Cikarang. Cikarang itu wilayahnya besar. Tapi kita lebih besar lagi namanya Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi lebih besar lagi ada namanya Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat ada yang lebih besar namanya Indonesia. Jawa. Pulau Jawa dulu. Pulau Jawa ada yang lebih besar, Indonesia. Indonesia lebih besar apa? Asia Tenggara.
Asia lebih besar lagi. Dunia. Tetapi dunia nggak besar juga. Ini bumi ini dibandingkan Jupiter, dibandingkan matahari, kecil. Nah, di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, saya bacakan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi yang kita lihat itu terbatas. Saya juga mengajar namanya digital literasi. Di dalam penelitian-penelitian dikatakan bahwa apa yang diupload di YouTube selama 1 hari, itu kalau dilihat, kita lihat itu butuh waktu 15 tahun. Jadi video yang kita lihat dari pagi sampai malam, atau kita pernah keliling, siapa yang pernah pergi ke Papua? Belum ada ya. Yang belakang angkat tangan tadi, ke Papua sudah pernah? Oh belum, ya kamu tadi gini mau lihat ternyata. Saya pikir angkat tangan, ternyata ngantuk ya, oke. Yang pergi ke Kalimantan belum pernah ya? Mungkin, pernah 2 orang. Yang keluar negeri? Oh, pernah. Keluar angkasa? Wah, banyak sekali ya. Apapun yang kita lihat, ada masih banyak yang belum kita lihat. Saya bertanya, yang temannya paling banyak, berapa temannya yang paling banyak? 100 ada, berapa temanmu? 25. Keren, beri tepuk tangan. Namamu siapa? Temannya 25. Siapa Sila, temannya berapa? Sebutkan. 7.000. 10, ya. Terus kamu berapa? 1 kelas, ya. Tak kasih tahu ya. Penduduk Kabupaten Bekasi itu 4 juta. Jadi temanmu dibandingkan penduduk Bekasi aja jauh. Jadi apa? Ada banyak. Jangan berhenti apa yang kita kelihatan, terus pergi, keluar. Lihatlah yang Tuhan sediakan. Jadi kalau lihat teman, jangan dilihat, ini enggak punya masa depan, sekolahnya ecek-ecek, jangan. Dia menjadi lebih dari yang kau bayangkan. Bilang kiri kanan, engkau akan ditentukan Tuhan melampaui segala keterbatasanmu. Ya, semuanya dengar baik-baik. Kamu keren ya. Kalau ada orang berkata kamu tidak keren, bilang kiri kanan, jangan percaya. Kamu jelek. Jangan percaya, saya tidak jelek. Saya sangat jelek. Betul. Dulu saya jelek, tapi di dalam Tuhan saya menjadi cakap. Amin, kita beri tepangan. Kenapa kok cakap ya? Kita punya teman namanya terkenal lah, Nick Vujicic ya, lahir nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi menjadi motivator hebat. Engkau lengkap tubuhmu, engkau keren, engkau cantik, engkau ganteng, engkau dicintai Tuhan. Beri tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan. Dalam Yesaya 64 ayat yang keempat, dikatakan gini adik-adik, tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat, seorang Allah yang bertindak bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Ya. Enggak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat, seorang Allah, Tuhan melakukan bagi hidupmu. Jadi apa? Enggak peduli apa kata orang, dengar baik-baik. Tuhan menyediakan bagimu rahasia yang besar, rancangan yang terbaik. Ya, senyum kiri kanan, masa depanku keren dalam Tuhan. Ya. Nah ini kalau sudah yakin gini, hidupnya enggak sembarangan.
Kenapa? Saya dicintai Tuhan, masa depan saya keren, saya punya teman yang banyak di luar sana, saya akan menjadi orang yang membawa kabar baik, maka dia nggak hidup sembarangan, dia hidup hati-hati. Menggunakan waktu dengan baik, belajar dengan baik dan tidak terpaksa, tapi keputusan dari dalam. Karena kesadaran sendiri, karena sadar dirinya dicintai Tuhan. Ya, bilang, saya sadar saya dicintai Tuhan. Jadi apa? Asik hidup ini. Ya. Oke, sekarang yang nomor 3. Nomor 3. Pandangan mata kita sering menipu, tertipu dengan apa yang kita lihat. Orang dunia bilang gini, ada iklannya kan, tentang mobil. Seeing is believing. Manusia melihat, wah perawakannya yang ganteng, gagah perkasa. Ketika Tuhan mengganti Raja Saul, maka Tuhan mengutus namanya Nabi Samuel untuk mengurapi calon pengganti Saul. Samuel pergi ke rumahnya Isai. Isai itu adalah bapaknya Daud, ditulis dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 7. Samuel mencari, ini siapa penggantinya Saul? Pasti perawakannya gagah, tinggi, besar, keren. Terus di dalam ayat 1 Samuel 16 ayat 7 ditulis, tetapi Tuhan berfirmanlah kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi jangan tertipu kalau pacaran. Wah ganteng. Oh ini idol. Tapi pacarnya banyak. Dia mau sama kamu tapi cuma sebagai cadangan aja. Cadangan nomor 7. Kalau ketemu ya suka merayu. You are the most beautiful lady that I ever met. Ngomong kamu wanita yang paling cantik yang saya temui, yang pernah saya temui. Tapi hari itu dia sudah ngomong 10 kali pada 10 wanita yang berbeda. Jangan tertipu. Tuhan nggak bisa tertipu. Samuel, Nabi ini sudah hampir tertipu, dia nyari siapa yang keren. Tuhan ingatkan, hai! Kaget aku. Saya aja kaget ya. Hai! Hai! Oke. Kamu jangan lihat parasnya, bro. Kalau bahasa sekarang. Terus, Tuhan melihat hati. Carilah. Kamu masih punya anak lagi enggak? Ada sih, tapi masih kecil. Mengembalakan kambing domba. Panggil. Begitu panggil muncul anak yang masih kecil 16 tahun. Ada yang umurnya 16 tahun di sini? Yang 16 tahun ke atas angkat tangan. Wow, masih imut-imut. Belum amit-amit. Ya Daud seperti itu. Sudah diurapi jadi raja. Dengan minyak oleh Samuel. Jadi sejak kecil perhatikan. Engkau terima pengurapan dari Tuhan. Ya. Halo? Hai. Ya fokus ya dengar ini penting. Engkau sudah ditentukan Allah. Diurapi. Karena itu, mari bersyukur. Dalam Yohanes 3 ayat 31 dikatakan, yang dari atas ya, mengatasi segala sesuatu. Saya bacakan. Siapa yang datang dari atas, adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, adalah di atas semuanya. Jadi siapa yang kita andalkan? Harus yang dari atas. Bukan orang tua kita dari bumi. Yang dari atas adalah firman Tuhan. Kristus Yesus yang sekarang menolong kita.
Roh Kudus yang hikmatnya melampaui yang kelihatan. Karena itu jangan pernah memandang rendah orang lain. Temanmu jelek-jelek, dimusuhi, terus kamu ikut musuhi, ikut bully. Enggak boleh. Ingat ya Pak, barang siapa menghina sesama, dia menghina ciptaannya. Ya, semua diciptakan oleh Tuhan, betul enggak? Sekarang saya mau bertanya, kalau produksi mobil terus kemudian cacat mobilnya, ditarik oleh produsennya, maka orang itu enggak wajib untuk membayar apapun. Itu tidak untuk kepentingan orang yang beli, tapi kepentingan pembuatnya, produsennya. Kalau Tuhan menciptakan kita, lengkap, dikasih dan dicintai. Kalau ada kerusakan, yang tanggung jawab siapa? Yang menciptakan. Kaget aku, haleluya. Oh, jadi, saya mau kita semua sadar, kita ini diciptakan terbaik dengan sebuah tujuan. Mungkin jalan kaki kita X, mungkin kita anak yang merasa dianaktirikan sama orang tua. Mungkin teman-teman sekelas kita suka membuli kita. Mungkin orang nggak melihat sebelah mata sama kita. Lihatnya pakai kacamata. 4 mata. Tapi engkau dicintai Tuhan. Engkau jangan tertipu yang kelihatan. Katakan amin. Ya, kelihatannya cantik, belum tentu hatinya cantik. Yang perempuan, perhatikan baik-baik. Kecantikan itu dari dalam memancar keluar, ya. Amin. Yang perempuan katakan amin. Laki-laki, perhatikan, yang ganteng bukan yang parasnya ganteng, tapi yang berani bertanggung jawab. Tidak menyakiti hati perempuan. Menolong yang lemah. Laki-laki katakan enggak dengar. Laki-laki katakan wow. Itu yang perempuan ikut-ikutan amin tadi. Yang terakhir, nah, puji Tuhan, bilang puji Tuhan ini terakhir. Nah, kita butuh iman ini, bukan hanya pada hal-hal yang sifatnya pribadi, tapi iman yang mengalahkan dunia. Pemusik boleh naik ke atas ya. Iman yang mengalahkan dunia, dalam 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Siapa yang percaya Yesus anak Allah? Amin. Yang tinggi ngangkatnya. Siapa yang percaya Yesus anak Allah? Wow. Beri tepuk tangan, ini sungguh-sungguh ya. Itu yang mengalahkan dunia. Bukan jagoan kita. Bukan kepintaran kecakapan kita. Tapi percaya Yesus Kristus anak Allah. Waktu Yesus dibaptis, Bapa di surga itu mengumumkan, inilah anak yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Yang percaya, gak ada. Siapa yang percaya? Hanya Petrus, itu pun Bapa yang mengatakan. Yang kedua, ketika di bukit, Yesus muncul bersama Musa dan Elia. Penampakannya Musa dan Elia, murid-muridnya bahkan ingin mendirikan tenda. Bapa di surga ngomong lagi, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Apa? Ya enggak ada yang percaya. Yesus bahkan Bapa berkata, dengarkanlah dia. Nah hari ini saya mengingatkan, engkau adalah iman yang mengalahkan dunia, percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Amin. Itu mengalahkan dunia. Ulangi, percaya Yesus anak Allah, itulah yang mengalahkan dunia. Coba kita baca 1 Yohanes 5 ayat 4-5 bersama-sama. Sebagai ayat yang terakhir.
Sudah siap? 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Ayat 4 dan 5. Mulai 1, 2, 3. Itu kayak geremeng-geremeng. Baca ayat ngong. Ayo, suaranya dibuka keras. Mulai, semua bicara. Supaya malaikat semua dunia mendengar. 1, 2, 3. Ya, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya Yesus adalah anak Allah? Kalau engkau percaya Yesus anak Allah yang menebus dosamu di kayu salib, engkau hidup di dunia, maka iman inilah yang mengalahkan dunia. Dunia boleh tidak peduli kepadamu. Orang boleh tidak memandang muka, memandang sebelah mata. Orang tuamu mungkin juga lupa. Engkau kurang perhatian, tapi dengar, engkau akan tetap bisa mengalahkan dunia. Kalau engkau memandang Yesus itu anak Allah. Siapa yang percaya Yesus itu anak Allah? Boleh angkat tangan. Ya, engkau mengalahkan dunia, aku undang engkau bangkit berdiri. Engkau yang ingin mengalami kasih dan kebaikan Tuhan lebih lagi. Engkau yang ingin belajar, tidak percaya lagi kepada kebohongan iblis, tapi percaya kepada janji Tuhan, bahwa rancangan yang baik disediakan Tuhan bagi hidup. Bahwa Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya adalah yang penuh kasih dan peduli padamu. Jika engkau mau merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, taruhlah tanganmu di dada. Saya akan berdoa dari tempat ini. Lawatan Tuhan turun atasmu. Kasih kebaikan Tuhan turun atasmu. Roh Kudus sendiri yang menolong engkau makin mengenal pribadi Tuhan. Teruslah tinggal dalam kebenaran. Berjalanlah terus di dalam kehendak dan kasih Tuhan. Sadarlah dia mengasihi engkau. Ya, dia menyebut namamu. Dia sangat peduli atas engkau. Ini adalah kesempatan yang sangat indah. It is between you and God. It is very privileged time. Waktu yang sangat indah. Percayalah bahwa Tuhan memiliki sesuatu yang indah untuk engkau. Jangan percaya kebohongan iblis. Percayalah padamu ada hari depan yang penuh pengharapan. Ada cinta dan kebaikan yang tidak pernah berubah. Tuhan adalah gembala setiap engkau. Setiap engkau tidak akan kekurangan apapun. Engkau dengar baik-baik. Tuhan memberikan engkau di padang yang berumput hijau. Tuhan membimbingmu ke air yang tenang. Tuhan menyegarkan jiwamu. Tuhan menuntunmu di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun kamu berjalan dalam lembah kekelaman, kamu tidak akan takut bahaya. Sebab engkau Tuhan bersertamu.
Gada dan tongkat Tuhan itu yang menghibur engkau. Tuhan menyediakan hidangan bagimu di hadapan lawan-lawanmu. Tuhan mengurapi kepalamu dengan minyak, pialamu penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Dan Tuhan akan memberi kesempatan padamu untuk diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sejak muda engkau dipilihnya, dengar baik-baik. Renungkan ini, taruh tanganmu di dada. Pengurapan dari Tuhan turun atasmu. Pesan profetik Tuhan mengatakan, dari tempat ini, kelompok kecil ini akan dibangkitkan orang-orang yang pengaruhnya bukan hanya kepada bangsa ini, bahkan ke ujung-ujung bumi. Amin, Tuhan. Engkau akan menolong banyak orang. Engkau menjadi berkat. Engkau dipersiapkan sejak muda untuk menjadi penolong, membawa terang dan kasih Allah kepada kegelapan dunia. Karena engkau mempercayai Yesus yang menebus engkau, yang dialah anak Allah yang maha tinggi. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. mari kita siapkan perjamuan kudus. Firman Tuhan mengatakan, sebelum kita makan roti dan anggur, marilah kita menguji diri kita. Apakah kita percaya bahwa Yesus itu anak Allah yang menebus dan mengampuni dosa kita, yang memperdamaikan kita dengan Bapa? Dengan demikian, maka setiap kita yang tidak diperkenan, yang tidak berkenan, menjadi diperkenan. Engkau yang tidak layak, dilayakkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Dia mengasihimu. Ketika peristiwa Getsemani, dalam ketakutan yang amat sangat, Yesus sampai mengeluarkan keringat darah. Dia membutuhkan Tuhan, membutuhkan kekuatan Tuhan. Bahkan rasanya ingin berhenti dan berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi ketika dia mengingat wajah-wajah kita, manusia berdosa, yang tidak mungkin bisa membenarkan dirinya kecuali melalui penebusan darah anak domba Yesus Kristus kayu salib. Dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Maka dia mengambil roti dan memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang tertikam karena pemberontakan, yang harus
disalibkan dan mati. Mari kita makan roti ini yang adalah tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam itu dia juga mengambil cawan anggur dan berkata, inilah darah perjanjian. Darahnya tertumpah, nyawanya diserahkan karena cintanya kepada kita. Kita akan mati bersama-sama dalam kematian Kristus dan bangkit di dalam kebangkitan Kristus untuk mengalahkan segala dosa dan segala kelemahan yang selama ini tidak pernah bisa dikalahkan. Tapi oleh darah Yesus, kita adalah pemenang-pemenang oleh percaya kepada Dia yang adalah anak Allah. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan syukurmu, sebab Tuhan itu baik. Makasih Tuhan, Untuk karya salibmu, ku bersyukur Tuhan. katakan dari hatimu, ucapkan syukur dan terima kasih. Katakan Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia tak pernah berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Dia baik, Sampai amat baik. Kau Allah yang setia. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih penebusan-Mu. Terima kasih kasih setia dan kebaikan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur dan menyerahkan segala kehidupan kami, masa depan kami, pergaulan kami, apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan yang menuntun dan membawa kami dalam kehendak-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Amin. Mari kita berdoa. Sahabat-sahabat kita yang berulang tahun, ya. Dan kita akan tutup sekalian dalam doa. Ya. Di dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Kau sudah mendengar pesan firman Tuhan. Kau merasakan kasih dan kebaikan, bahwa itu dalam kehidupanmu. Kau yang berulang tahun di bulan Agustus ini, Tuhan begitu mencintaimu. Tuhan mempersiapkan sesuatu yang indah bagi hidupmu. Dia mengetahui segala keinginan dan rancangan hatimu. Dia mengerti segala pergumulan dan kesulitan yang kamu hadapi. Tuhan mengatakan bahwa kekuatan dari Tuhan tidak pernah terlambat menolongmu. Dia mempersiapkan engkau untuk sesuatu yang indah, rancangan hari depan yang penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Keberhasilan dan keberuntungan menyertai engkau. Hanya kata Tuhan, adalah engkau mengerti betapa besar, betapa luas, betapa tinggi dalam dan lebarnya kasih Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan dan jadikanlah Tuhan kekuatan hidupmu dalam kamu menjalani kehidupan ini. Semua yang dilimpahkan Tuhan tepat pada waktunya, sesuai dengan kesiapan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat di dalam kasih Bapa.
penebusan anaknya Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus yang menyertaimu sepanjang hidup. Damai sejahtera yang melampaui segala akal budi, yang dunia tidak bisa beri, tapi Kristus Yesus, Anak Allah, berikan bagimu. Penyertaan ketika engkau sedang kesulitan, ketika engkau sedang sendiri, ketika engkau melangkah mengambil keputusan, Roh Kudus akan menyertai dan membimbingmu ke jalan yang benar, ke air yang tenang, dan menyegarkan jiwamu. Di dalam kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Amin. Tuhan.